Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian lebih semangat ya dari hari-hari yang lalu. Nah, anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kalian berdoa dulu ya, supaya apa yang dipelajari mudah untuk masuk di pikiran kita dan berkah untuk kedepannya. Nah, anak-anakku, setelah kalian berdoa, kalian perhatikan teks bacaan yang berjudul Perbedaan Cuaca dan Iklim. Jadi, cuaca adalah kondisi atau keadaan udara yang terjadi di suatu daerah atau wilayah dalam waktu tertentu. Sedangkan anak-anak, iklim adalah kondisi atau keadaan rata-rata cuaca pada suatu daerah yang luas. Iklim sendiri ditentukan berdasarkan perhitungan waktu mencapai 11 tahun hingga 30 tahun ya anak-anak. Nah, di sini kita bisa membedakan perbedaan cuaca dan iklim ya. Contoh pernyataan tentang arti cuaca sebagai berikut. Yang pertama yaitu suhu udara di Sukarta hari ini mencapai 30%. Yang kedua, yaitu besok diperkirakan di Medan terjadi arah angin dari selatan dengan kecepatan mencapai 20 km per jam. Yang ketiga, telah terjadi cuaca ekstrim 2 hari yang lalu. Nah, sedangkan contoh pernyataan tentang iklim yaitu suhu udara sepanjang tahun berkisar 30 derajat Celcius. Jadi di sini anak-anak, kalau contoh tentang pernyataan tentang cuaca yaitu suhu udara di Sukarta hari ini, itu berarti hanya satu daerah ya yang mencapai 30%. Sedangkan kalau iklim itu luas ya. Jadi di sini suhu udara sepanjang tahun berkisar 30 derajat ya. Nah, yang kedua yaitu curah hujan di Banjarmasin berkisar 200 sampai 500 mm pada bulan Desember. Ketiga yaitu 10 tahun terakhir cuaca ekstrim makin sering terjadi. Jadi kalau cuaca itu anak-anak waktu tertentu saja ya kalau penelitian tentang cuaca. Sedangkan kalau iklim itu berkisar dari 11 tahun sampai 30 tahun. Nah, anak-anakku, setelah kalian mendengarkan ibu guru menjelaskan, anak-anakku ulang kembali teks bacaannya ini ya, dengan cara kalian membaca supaya kalian lebih memahami kembali isi teks bacaan yang berjudul Perbedaan Cuaca dan Iklim. Jadi anak-anakku baca baik-baik dulu ini sampainya di sini ya. Hanya dibaca ya anak-anak. Setelah kalian baca, anak-anakku tulis soal ini ya. Berilah tanda silang huruf A, B, C atau D pada jawaban yang benar ya. Yang pertama, sikap bersatu dalam keberagaman perlu diterapkan di. Nah, anak-anak, sikap bersatu kalian ya dalam keberagaman perlu diterapkan di mana saja. Apakah hanya di sekolah, di keluarga, di masyarakat, atau semuanya anak-anak, mulai dari lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Jadi anak-anakku pilih di sini. Nah, nomor 2, sikap bersatu dalam keberagaman akan menciptakan. Jadi kalau kita bersatu anak-anak, apa yang
tercipta? Apakah kita bisa bertengkar, berselisih, kerukunan, atau perpecahan? Ya, jadi anak-anakku di sini pilih yang mana jawaban yang paling tepat. Jika sikap bersatu dalam keberagaman akan menciptakan sikap apa anak-anak? Nah, yang ketiga yaitu jika hujan turun sebaiknya apa yang sebaiknya kalian lakukan jika hujan turun? Apakah kalian harus menangis, berteriak, berteduh, atau bermain hujan? Ya, jadi kalian cari jawabannya yang paling tepat ya anak-anak. Nah, yang keempat, suhu udara sepanjang tahun berkisar 25 derajat Celcius. Pernyataan tersebut berkaitan dengan, anak-anakku, ibu guru tadi sudah menjelaskan ya bahwa kalau cuaca yaitu dalam waktu tertentu, sedangkan kalau iklim itu waktunya, penelitiannya mulai dari 11 sampai 30 tahun ya. Jadi yang mana yang paling tepat jawabannya di sini anak-anak ya. Karena di sini suhu udara sepanjang tahun berkisar 25 derajat Celcius. Pernyataan tersebut berkaitan dengan apa anak-anak? Apakah angin, awan, iklim, cuaca ya. Jadi yang mana jawaban yang paling tepat ya? Nomor 5. Melompat dengan kedua kaki bersama-sama disebut apa anak-anak? Kalau kalian melompat tapi dua kaki kalian gunakan untuk melompat, apakah itu cocok berjalan, berlari, meloncat, atau melempar? Yang mana paling tepat jawabannya anak-anak? Nah, anak-anakku, setelah kalian mengerti penjelasannya, anak-anakku tulis soal ini ya, mulai dari 1 sampainya nomor 5. Ini bagian A-nya ya, 1 sampai nomor 5 saja. Nah, setelah itu anak-anakku perhatikan di sini soal matematika ya. Tentukan hasil pengurangan berikut ya. Jadi di sini mudah sekali ya, karena kemarin itu kita membandingkan lebih kecil, lebih besar, dan sama besar ya, sedangkan di sini hanya dikurangi saja ya. Jadi anak-anak, apabila penyebutnya sama, maka penyebutnya itu tidak dikurang ya, cuma pembilangnya saja yang dikurang. Contohnya seperti di atas ini ya anak-anak. 6/9 dikurang 2/9. Jadi ini karena penyebutnya sama, hanya ini yang dikurang anak-anak ya. 6 dikurang 2 sama dengan 4 ya. Ini 9-nya kita langsung tulis kembali ya. Jadi 6 dikurang 2 sama dengan 4 ya. 9-nya langsung ditulis. Jadi 4/9. Nah, anak-anakku pasti bisa ya menjawab ini ya. 1 sampai 5 juga ya. Tapi kalau anak-anakku mau menjawab ini, gunakan cara ya. Karena ibu guru ingin melihat bagaimana cara kalian untuk menjawabnya ini ya. Tidak langsung dijawab seperti ini ya anak-anak. Jadi kalau bisa kalian juga gunakan cara bagaimana supaya kalian bisa mendapatkan ini ya anak-anak. Nah, kalau di sini dia menggunakan kolom ya. Nah, kalau ini dari kalian, apakah kalian menggunakan kolom ataukah kotak ya anak-anak? Ataukah kalian langsung tulis di sini 17 dikurang 12/20
ya, sama dengan berapa anak-anak ya. Jadi terserah kalian bagaimana caranya, karena cara kalian pasti ada yang berbeda-beda, tetapi anak-anak, saya yakin jawaban kalian pasti sama ya. Jadi cara bisa beda, tapi jawaban bisa sama, wajib sama ya anak-anak. Jadi tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anakku.